Saya dan Pak Surya Paloh komunikasi selalu terjaga dan ini sudah menjadi komitmen harus tetap solid. Kami semuanya dari DPP Partai Nasdem tentu berterima kasih atas sambutan. Menghadapi pemilu 2024, sejumlah partai oposisi pemerintah, yaitu oposisi terhadap arah politik Presiden Joko Widodo, seperti Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, terlihat semakin kokoh dan teguh dalam pendirian arah politiknya, yaitu tetap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Meskipun berbagai kejadian politik yang mengarah ke ancaman, godaan hingga rayuan datang silih berganti. Berbagai kejadian politik yang mengarah pada ancaman itu justru terkesan memperkuat mereka untuk lebih solid dan kuat menghadapi berbagai rintangan politik yang muncul dalam perjalanan proses menuju Pilpres 2024. Seperti isu ancaman proses hukum seperti yang dialami Partai Nasdem, isu godaan untuk diberi jabatan tertentu, yaitu calon wakil presiden, seperti yang dialami Partai Demokrat, hingga isu rayuan politik untuk diberi jatah menteri seperti yang terjadi di PKS dan sebagainya. Semuanya tidak mempan untuk menggerus keteguhan tekad sejumlah partai oposisi untuk Pilpres 2024 itu. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang sempat berkunjung ke Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengakui bahwa iman politik Partai Demokrat untuk tetap bergabung di koalisi perubahan yang mengusung calon presiden Anies Baswedan, iman politiknya sangat kokoh dan kuat. Padahal saat kunjungan itu, Muhaimin dikabarkan merayu agar Demokrat keluar dari koalisi perubahan dengan berbagai iming-iming yang menggiurkan. Sebaliknya, sejumlah pengamat politik menilai bahwa partai-partai politik yang berkoalisi dengan arah politik Jokowi di Pilpres 2024 terkesan semakin rapuh, seakan tidak memiliki kemandirian, independensi, dan kekuatan politik di internal mereka, sehingga terombang-ambing dan tidak mampu menetapkan arah kebijakan politik mereka sendiri. Seakan-akan kebijakan politik mereka untuk Pilpres 2024 mendatang ditentukan oleh orang lain, tokoh di luar partai, yaitu Joko Widodo. Marwah partai politik yang selama ini mereka pegangi seakan runtuh, kemandiriannya hilang, independensinya menguap. Mereka memiliki partai tetapi tidak memiliki kuasa menentukan arah politik. Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahaye. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Nah, lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini nggak saya buka kalau nggak ditanya. Pada kasus P3 misalnya, saat Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa tiba-tiba diganti oleh Mardiono tanpa proses kongres atau muktamar, para fungsionaris P3 tidak ada yang berani menolak, sebab muncul isu bahwa siapa yang menolak pergantian itu akan dicari kesalahannya, kemudian diproses hukum. Bukan itu saja, jika Suharso Monoarfa melawan terkait dengan pergantian dirinya sebagai Ketua Umum P3, maka Suharso Monoarfa akan dicari kesalahannya, diancam penjara. Selain itu, dia akan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Setidaknya itulah isu yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat. Pergantian Ketua Umum P3 tanpa melalui muktamar itu
diisukan sebagai akibat adanya indikasi bahwa P3 akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, mengingat mayoritas pemilihnya mendukung Anies Baswedan. Diduga proses pergantian ketua umum P3 ini karena adanya cawe-cawe Presiden Jokowi. Belakangan giliran Partai Golkar yang digoyang. Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan akan diganti oleh kader yang lain tanpa melalui kongres. Isu yang berkembang upaya penggantian itu karena muncul selentingan bahwa Golkar akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ada efek yang sudah dirasakan terkait isu Golkar akan mendukung Anies ini, yaitu Ketua Golkar Hartanto dalam waktu singkat diperiksa oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan korupsi. Dinamika politik ini sebagaimana yang terjadi di P3 dan Golkar ini dinilai oleh sebagian pengamat sebagai bentuk rapuhnya independensi partai-partai politik, seakan mereka dikendalikan oleh orang lain, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menentukan arah politiknya. Marwah politik mereka hilang. Para elit politik mereka seakan tidak berdaya, memiliki jabatan di partai politik tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan partai. Coba saya bacakan ini. Oposisi menguat, kemudian Jokowi rehat ya. Kalau mundur kalau mau selamat, saya bilang ngeri amat ya. Makanya kita lihat ya, sejauh mana validitas atau akurasi dari analisis tersebut. Sekali lagi, Sobat Era sekalian, yang namanya analisis tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Analisis itu adalah sesuatu yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Betulkah sejumlah partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah sudah dikendalikan penuh oleh Jokowi? Benarkah para elit partai tidak lagi memiliki kuasa untuk mengatur partainya sendiri? Sebaliknya, justru partai oposisi seperti Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin kokoh dan mampu menunjukkan eksistensinya. Meskipun digoyang dengan berbagai ancaman, godaan, dan rayuan, mereka mampu menentukan sikap politiknya secara independen tanpa dikendalikan oleh orang lain. Bagaimana pendapat Anda?